Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Alhamdulillah fatir samawati wal ardh ya ayyuhal malaikatu rusula uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazid fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwa
perintah baca apa yang telah diwahyukan Allah kepada wahai Muhammad. Nah, oleh sebab itu Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Sekiranya masih ada aturan di luar daripada aturan Quran, pasti masih ada lagi. Tapi Nabi adalah khataman Nabi di seluruh dunia, berlindung orang masuk Islam di Amerika, di Eropa, karena meneliti kebenaran Al-Quran. Bangga dengan Muslim, bangga dengan Islam. Kita bisa menjadi Muslim sekarang ini, berlindung orang masuk Islam karena melakukan penelitian. Ya baik, saudara Subhanahu wa taala. Saya akan bagi Quran ini ada 8 tingkatan. Pertama adalah membaca. Al-Quran harus dibaca karena memang Quran itu adalah bacaan. Jangan tanya tentang pahalanya, jangan tentang kenikmatan membaca Al-Quran. Salah satu bermeter orang beriman gemetar hatinya ketika mendengarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mendengarkan orang mengaji, manakala kita mendengarkan televisi baca Quran, manakala kita mendengarkan rumah Allah ada suara Quran dan tidak gemetar hati, khawatir jangan sampai hati kita telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertobat kembali pada itu ukuran awal untuk mengukur keimanannya. Jangan berbicara keimanan dengan perasaan, oh yang penting hatiku baik, hati buruk manakala tidak ada tetangga ketika mendengarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang dirapatkan di daerah kita ini, di Sulawesi Selatan ini, biasanya dia hanya buka Quran waktu kecil ya. Biasanya ketemu di TV daerah kalau ngajar mati. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak anak-anak kita SMA, banyak bahkan yang doktor sudah tidak tahu lagi. Kami mendapatkan data 65% umat Islam Sulawesi Selatan sudah kabur dalam bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan jemaah sekalian, bapak-bapak sekalian yang masih mempunyai kekuatan kebijakan, bikinlah kebijakan bagaimana orang mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah pahalanya jangan tanya. Jangan tanya tentang pahala. Saya apresiasi kepada salah satu pimpinan kita di Sulawesi Selatan ini menginstruksikan baca Quran sebelum masuk kantor. Subhanallah. Semoga kita akan membawa manfaat buat kita sekalian. Yang kedua, setelah kita membaca Quran yang penting dipahami tartilnya. Warattilul Quran tartil. Baca Al-Quran dan tertil. Baca hadis dan tertil agar supaya komunikasi kita kepada Allah berkualitas. Kita membaca misalnya di dalam hadis, di dalam sholat, Allah
apalagi bisa mendakwakan dan seterusnya. Dan ini tidak membutuhkan biaya, hanya membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian tidak sekira seluruh berala dari satpam menjadi pimpinan, dari kelas A menjadi kelas B, dari tukang parkir menjadi dari tukang, biasalah yang begitu. Dan itu butuh biaya, butuh persaingan. Tapi mendekatkan diri kepada Allah butuh hidayah. Dari kodega ke hidayah, Allah menjelaskan walau annana nazzalna ilaihim malaika wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai' qubla ma kanu liyu'minu illa yasha Allah. Biar malaikat yang datang ceramah, biar orang mati menjelaskan tentang kubur, dari kodega ke hidayah, tidak akan kita diberi hidayah. Mohonlah hidayah kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita di dunia dan di akhirat. Yang keempat, setelah kita menghafal sedikit, ada kebanggaan kita tentang hafal Quran. Ya, ada kebanggaan. Sekalipun kita kuliah di Unhas, kuliah di UMI, tentara, polisi, pegawai, subhanallah, dia menghafal 2 juz, 3 juz. Mungkin banyak sisa waktu sambil mengerti, menghafal, sambil ngobrol, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil bekerja istirahat, sambil menghafal Quran dan seterusnya. Banyak kejadian orang diberi hidayah. Bukan hafalannya yang dihitung, tapi dia bisa mempengaruhi orang lain. Dan orang yang suka mengajar Quran di dalam rumahnya, di dalam kantornya, pasti tidak akan ada iblis di dalamnya. Kata Rasulullah, manakala ada rumah yang tidak percaya Quran, maka di dinding rumah itu banyak iblis. Dinding kantor itu penuh iblis. Sehingga cara berpikir yang ada di dalam, cara berpikir yang kotor, bagaimana mencari keuntungan di balik kelebihan orang, bagaimana mencari keuntungan pribadi, tanpa lagi melihat halal dan haram. Tapi manakala dia mengaji, dia berzikir kepada Allah, sesuai ayat yang saya bacakan ini, dia lebih takut kepada Allah daripada manusia. Tidak perlu ada kata orang beriman. Apanya kita teliti, dia lebih takut kepada Allah daripada manusia. Akan tetapi kalau baca Quran lemah, zikir lemah, yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Yang keempat, jemaah sekalian, setelah kita mungkin menghafal, yaitu tentunya kita harus mengamalkannya tentang Al-Quran itu. Karena tidak ada nilai hafal tanpa amalan. Kita mengatur hidup kita ini sebagaimana Al-Quran tadi saya jelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, yaitu tegakkan salat. Kira-kira 10 menit, 15 menit. Bunyikanlah alarm untuk duhur, untuk asar, untuk maghrib. Insya Allah akan ada mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan parkir kendaraannya manakala sudah mendekati waktu. Insya Allah salat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ada hamba-hamba Allah, ada mengaku baik Muhammad, yang buruk akhlaknya, suruh saya sholat selesai bareng. Ya, kita sampaikan ini orang yang suka berbohong, suka spekulasi pada cek sembahyang akan membantu engkau. Biar bagaimana buruknya manusia kalau dia sholat tepat waktu, dia akan baik. Biar bagaimana bagusnya manusia itu, manakala melalaikan sholat, berani melawan Allah, suatu saat dia akan meninggal dari belakang. Dia akan menjadi pengkhianat agama, pengkhianat bangsa dan seterusnya. Yang kelima, tentunya harus didakwakan. Karena perintah berdakwah adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah mau ilaika minal kitab. Dakwah itu tidak selamanya naik di mimbar. Akhlak itu merupakan dakwah yang baik. Hampir madece. Sikap-sikap akhlak itu adalah para bisa diikuti jamaah sekalian. Nah, oleh sebab itu, sebagai salah satu ajaran Rasulullah SAW, makarimul akhlak, membentuk akhlak yang baik. Nah, mau mata depan sernya, mata di belakangnya tarik kemajai, sampai tidak ada di level insya Allah. Belum kau pensiun pasti kau sudah dicaci, apalagi kalau sudah pensiun. Tapi kau makasih sampai kita mati, sampai meninggalkan dunia. Begitu disebut nama kita, yang diingat adalah amalan-amalan kebaikan. Dia telah menanam benih di dalam kampungnya, memperdekatkan akhlak. Kalau tidak bisa mengajarkan mengaji, mungkin diberikan kelebihan oleh Allah memperbaiki akhlak. Dia dermawan, dia senyum, suka menolong